Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Kutowinangun yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini merupakan satu pagi yang sangat membahagiakan karena kita boleh bangun dari tidur kita dan kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Pagi yang indah Tuhan, saat ini kami boleh bangun dari tidur kami dan saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sehingga di hari raya Paskah ini kami boleh semakin yakin akan karya Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan akan saya bacakan pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 5 sampai yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa kalau hari Selasa sekitar pukul 3 sampai 4 sore ada kegiatan persekutuan doa lansia. Dan dari satu jemaat yang datang sering membawa permen. Suatu saat Bapak Ibu, saya ditawari permen dan saya mengambil satu permen. Permen itu adalah permen nano-nano. Setelah saya buka, kemudian saya makan, saya kemudian teringat akan iklan permen nano-nano yang beberapa tahun lalu sering ditayangkan di televisi. Iklan tersebut kurang lebihnya demikian. Nano, nano, permen nano-nano, manis asam asin, ramai rasanya. Bapak Ibu yang terkasih, itulah rasanya permen nano-nano. Manis, asam, asin, ramai rasanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara soal rasa yang ada manisnya, ada asamnya, ada asinnya, itulah suasana hati yang pernah dialami oleh Ibu Maria ketika dia mendengar kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Pada waktu itu dikisahkan pagi-pagi benar pada hari Minggu pertama, Ibu Maria bersama Maria yang lain berjalan menuju ke kubur Yesus. Dia ingin melihat keberadaan jenazah Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi?
pada waktu itu diceritakan terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Kemudian pintu kuburan itu terbuka dan pada saat itu turunlah malaikat dari surga dengan jubah putih yang cerah, dengan wajah malaikat yang begitu cemerlang. Kemudian malaikat itu berkata kepada Ibu Maria Magdalena dan teman-temannya, "Mengapakah engkau kemari? Aku tahu engkau mencari Yesus yang sudah mati. Ketahuilah, saat ini Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Untuk itu, pergilah, kabarkanlah kepada murid-muridnya dan katakanlah kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan menemui mereka di Galilea." Dan setelah Maria mendengar kabar tentang kebangkitannya itu, kemudian melihat kuburnya benar-benar sudah kosong, Ibu Maria kemudian berlari untuk menceritakan apa yang sudah diterimanya, menjadi saksi bagi orang lain untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Walaupun di dalam hatinya itu ada rasa bahagia, ada rasa sukacita, tetapi juga masih ada rasa ketakutan. Hal ini ditegaskan di dalam ayat yang ke-28 tadi, ayat 8. Dengan demikian, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberi tahukannya kepada murid-murid Yesus. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu yang dirasakan oleh Ibu Maria. Dan setelah kabar sukacita itu diberikan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus pun kemudian datang kepada murid-muridnya dan memberi salam kepada murid-muridnya. Dan setelah itu Tuhan memberikan satu tugas untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada setiap orang. Bapak Ibu yang terkasih, inilah satu firman yang sangat indah, di mana firman ini ada beberapa hal yang saat ini boleh kita cermati, kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Inilah kabar sukacita yang saat ini boleh kita pegang, kita percaya. Karena dengan kebangkitannya, semua orang yang percaya juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana keberadaan Ibu Maria Magdalena, di mana pada waktu itu ketika mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus dan saat melihat kubur itu betul-betul sudah kosong, walaupun suasana hati itu ada sukacita, suasana hati itu juga ada ketakutan, tetapi mempunyai semangat untuk memberitakan kabar kebangkitan ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga kabar ini menjadi kabar sukacita bagi para murid-muridnya dan menjadi kabar sukacita bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita hari lepas hari, marilah bersama-sama saya dan saudara meneladani keberadaan dan semangat Ibu Maria Magdalena, yang pada waktu itu punya semangat
mewartakan kabar sukacita ini. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, suasana hatinya itu seperti permen nano-nano. Satu sisi ada suasana sukacita, dan satu sisi ada suasana hati yang takut. Begitu juga saat ini, mungkin di dalam kehidupan kita, satu sisi kita juga merasakan satu hal yang membahagiakan, sukacita karena kita boleh merayakan kebangkitan, kita boleh berkumpul dengan keluarga kita bisa menerima kesehatan dari Tuhan. Tetapi satu sisi mungkin saat ini kita juga merasakan satu ketakutan atau kesedihan oleh karena kita menghadapi COVID-19 yang berdampak banyak sekali dalam kehidupan kita. Usaha kita merosot, penghasilan kita menurun, pelanggan jadi sepi dan tidak ada yang datang, terjadi PHK di mana-mana, cicilan di bank juga harus selalu dibayar tiap bulan, dan masih banyak lagi dampak-dampak dari COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kembali mari kita melihat memandang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya Tuhan yang akan berkuasa datang, dan Tuhan Yesus yang akan memulihkan semua ketakutan kita, kesedihan kita, sehingga ketika kita tetap berjalan untuk bersaksi, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, semua akan dinyatakan oleh Tuhan. Usaha kita akan lancar, lapangan pekerjaan nanti juga akan terbuka lebar, kebutuhan kita sehari-hari akan dicukupi oleh Tuhan, dan hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan hadir bagi kami, dan Tuhan berkenan memberikan firman bagi kami semua, sehingga melalui firman Tuhan bahwa Tuhan sudah bangkit, dan melalui pengalaman kehidupan Ibu Maria yang pada waktu itu tetap bersemangat, saat ini Tuhan kami juga akan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami akan tetap bersemangat untuk kami bersaksi, walaupun saat ini ada sukacita, walaupun saat ini ada ketakutan, tetapi semuanya kami percayakan karena Tuhan akan memberkati kehidupan kami semua, sehingga segala permasalahan pergumulan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Demikian apa yang kami haturkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati. Amin.